Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Erwin, Bapak sebagai sahibul hajat. Ya, Bapak Mariono. Beliau ini teman dari sekolah ya. Jadi saya sudah 2 tahun namanya. Malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir memenuhi undangan beliau di dalam hajatnya, yakni mengadakan acara tasyakuran walimatus safar. Beliau bersama ibu itu insya Allah akan berangkat umroh pada hari Kamis. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kemudahan dan keberkahan. Amin. Dan kita semuanya juga diberikan kesempatan untuk bisa juga melakukan amal-amal baik yang beliau lakukan ya. Amin ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang hadir dalam kesempatan ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, diberikan rizki yang barokah dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ngaji sebentar, karena memang ini jadwal ngaji. Jadi sebenarnya jadwal ngaji, yakni membaca kitab itu kita pindahkan ke sini. Insya Allah semoga acaranya tambah berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini yakni tentang umroh. Jadi apa sih umroh itu? Jadi umroh itu sebagian daripada ulama ketika membicarakan haji pasti juga membicarakan umroh. Ketika membicarakan keutamaan haji juga pasti ikut membicarakan tentang keutamaan umroh. Namun sebagian ulama kalau mau didefinisikan apa itu umroh, kalau secara bahasa umroh itu artinya ziarah. Jadi secara etimologi atau secara lughah yang dimaksud dengan umroh itu artinya ziarah. Jadi orang umroh ada orang yang melaksanakan ziarah. Itu secara bahasa menurut sebagian pendapat. Tetapi secara syariat umroh ini maksudnya adalah nama daripada ibadah. Nama daripada ibadah yang terdiri daripada niat, yakni ihram, kemudian dilanjutkan dengan tawaf, setelah tawaf dilanjutkan dengan sa'i, setelah sa'i dilanjutkan dengan tahallul, kemudian itu tertib, dilaksanakan secara tertib. Itu secara istilah itu yang dimaksud dengan umroh. Tetapi tidak ingin kita memperdalam pembahasan masalah ini. Pada malam hari ini kita akan melihat apa sih yang dilakukan orang di dalam umroh. Kenapa umroh itu jadi dambaan semua orang. Kalau orang tidak bisa pergi berhaji, maka ia berharap bisa pergi umroh. Tentu kenapa orang itu bisa begitu mendambakan umroh, karena ada sesuatu di dalam umroh itu. Paling tidak bapak-bapak, ibu sekalian, secara singkat kita bisa gambarkan bahwasanya umroh itu tadi telah kita sampaikan terdiri daripada beberapa rangkaian ibadah. Yang pertama adalah niat, yakni ihram itu sendiri. Orang ketika telah sampai pada mikotnya, tempat atau mikot makani, tempat orang melaksanakan ihram itu, maka dia berniat melaksanakan umroh, kemudian dia memakai pakaian ihram. Pada saat itu bagi orang yang telah memakai pakaian ihram, telah melekat padanya perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan di dalam orang ihram. Jadi dia hanya bisa atau boleh melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan saja. Adapun perkara-perkara yang dilarang dilakukan menjadi sesuatu yang terlarang baginya, maka disebut dengan ihram.
Jadi orang tersebut hanya boleh melakukan yang boleh, sedangkan banyak yang tidak boleh dilakukan. Sementara ketika dia tidak umroh, boleh dilakukan. Seperti orang memakai pakaian berjahit. Jadi orang memakai pakaian berjahit, salah satu bagian daripada larangan orang di dalam ihram. Jadi yang pertama dalam umroh itu ada ihram. Selesai dia ihram, maka dia berjalan menuju yang namanya Ka'bah. Sampai di Ka'bah dia melaksanakan yang namanya tawaf. Jadi kalau umroh itu singkat waktunya. Begitu sampai di tempat untuk berniat, langsung berniat ihram, kemudian menuju Mekah, kemudian sampai dia di Ka'bah, kemudian dia melaksanakan tawaf. Selesai tawafnya dia melaksanakan sa'i. Setelah sa'i dia tahallul, maka selesailah umrohnya. Jadi orang tersebut bisa di dalam kesempatannya, umpama ia berangkat umroh itu sebanyak 9 hari, bisa saja kalau memang dia mampu dan sehat, bisa melaksanakan umroh itu bisa sampai 5 atau 6 kali umroh. Jadi itu ritual yang dilakukan di dalam umroh itu. Nah, umroh ini disebut oleh Nabi di dalam suratnya yang dikirimkan kepada Amr bin Hazam. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan begini, Innal umrata al-hajjul asghar. Sesungguhnya umroh itu adalah haji yang kecil. Kenapa disebut haji yang kecil? Karena ada beberapa perkara yang dilakukan di dalam haji, dia tidak dilakukan di dalam umroh. Di antaranya, kalau umroh ini bedanya dengan haji, tidak ada wukuf di Arafah, juga tidak ada melempar jumroh. Itu bedanya dengan haji. Adapun perkara yang lain itu sama ya. Jadi sedikit perbedaannya. Di dalam orang umroh ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, pasti dia akan melaksanakan sholat yang namanya di Masjidil Haram. Juga pasti dia akan melaksanakan sholat yang namanya di Masjid Nabawi. Sedangkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya yang sahih, beliau mengatakan, sholatun fi masjidi, satu sholat. Jadi sholatun, satu kali sholat di masjidku ini, kata Nabi, yakni di Masjid Nabawi, itu khairun, lebih baik min alfi sholatin fi ma siwa. Jadi itu lebih baik, pahalanya lebih besar dari orang yang sholat 1000 kali di masjid selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Adapun di Masjidil Haram, kata Nabi, pahalanya satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih utama, pahalanya lebih besar daripada orang sholat 100.000 kali. Maka mendengarkan betapa besar ganjaran, betapa menggiurkan yang disebut dengan sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, itulah yang menjadi tujuan orang di dalam menjalankan umroh. Sebagian tujuannya adalah mendapatkan keutamaan daripada sholat di dua masjid yang mulia, yakni Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selain daripada tempat-tempat yang penuh barokah yang lain. Bagi orang yang berangkat umroh itu dan juga berangkat haji, tentu keimanannya akan bertambah dan bisa jadi lebih daripada keimanan orang yang belum ke sana. Kenapa? Karena ketika kita berangkat haji, ketika kita berangkat umroh, kita akan menyaksikan betul situs-situs yang disebutkan dalam Quran. Kalau kita baca Al-Quran ini, Nabi kita baca kisah Isra dan Mi'raj umpamanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, ila akhir ayat itu. Kalau kita yang belum pernah berangkat haji dan belum berangkat umroh, baru tahu, kita lihat bacaannya. Oh, dalam Quran itu ada namanya Masjidil Haram. Oh, yang namanya di Mekah ada Masjid Nabawi. Tapi kita sendiri belum pernah tahu dan belum pernah ke sana. Ketika orang yang berikan Allah kesempatan ke sana, maka akan terhunjamlah keimanan yang lebih dalam hatinya. Yakin betul dengan Al-Quran yang disebutkan itu. Yakin dengan wahyu baginda Nabi SAW. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu akan disaksikan di depan matanya. Betapa ada Ka'bah yang disebut-sebut ada di situ. Kemudian betapa orang dikatakan senantiasa melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah juga disebutkan di situ.
Sehingga keimanan orang itu akan bertambah dengan menyaksikan secara nyata apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih itu keinginannya. Ketika orang umroh, dia akan sholat di Masjidil Haram, dia juga sholat di Masjidil Nabawi. Dan yang lebih menggiurkan lagi, kalau boleh saya katakan, inilah bagi orang yang benar-benar punya rasa cinta kepada Nabi, maka ia punya satu tujuan yang mungkin bisa jadi lebih besar ketimbang keinginannya yang lain. yakni ia ingin yang namanya ziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kitab namanya At-Taqiratus Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Di dalam bab terakhir kitab ini sengaja ditulis khatimatun fi ziyaratil Mustafa. Penutup kitab membahas tentang ziarah Al-Mustafa. Al-Mustafa itu artinya manusia pilihan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tusannu ziyaratun nabiyyi, disunnahkan ziarah kepada nabi bil ijma'i, berdasarkan ijma' para ulama. Seluruh ulama ijma' bahwasanya ziarah kepada nabi hukumnya adalah sunnah secara hukum. Wa ba'dul ulama aujabaha, sebagian ulama bahkan mewajibkannya. Jadi sebagian daripada ulama itu mewajibkan yang namanya ziarah kepada Nabi. Kenapa alasan para ulama sebagian mewajibkan yang namanya ziarah kepada Nabi? Karena memang tiada tujuan lain yang lebih utama selain Nabi. Ketika ada orang melaksanakan sholat, ketika ada orang melaksanakan haji, umroh, itu yang bawa haji itu siapa? Nabi. Yang bawa umroh itu siapa? Nabi. Yang bikin supaya kita itu paham tentang tata cara manasik haji umroh itu siapa? Nabi. Jadi kalau ada manusia yang paling mulia, ada jasadnya yang tersimpan di tempat yang mulia, kemudian kita anggap sesuatu yang remeh, hanya kita pikirkan saja itu ibadah berupa sholat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja, tentu termasuk bagian yang kurang beradab. Bahkan dikatakan di sini, man hajja walam yazurni faqad jafani. Ini Nabi berkata. Sebelum kita membahas hadis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Jadi ini kisah ayat itu ada dituliskan tentang kisah seorang yang bernama Utbi. Jadi ada seorang Badui, Arab Badui datang daripada pegunungan Arab. Punya banyak dosa. Sengaja datang ke Nabi, pada saat itu Nabi telah wafat. Nabi sudah wafat. Datang Arab Badui tadi itu ingin mendapatkan ampunan Allah. Lalu beliau datang ke kuburannya Nabi, berdoa di samping kuburan Nabi itu. Sampai dia di depan kuburannya Nabi, seorang Badui tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai jasad yang mulia yang terpendam di dalam tanah, sesungguhnya telah sampai di telingaku ayat Al-Quran." Ayat yang mana? Ini. Maksudnya itu, orang Badui tadi telah baca Quran. Dia datang setelah baca Quran, dia ngadu ke Nabi. Wahai Nabi, telah sampai ke telingaku ada ayat Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum, dan andainya mereka itu telah berbuat zolim terhadap diri mereka sendiri. Mereka telah berbuat dosa dan dosanya besar-besar. Ja'uka, lalu mereka setelah berbuat dosa besar tadi itu mereka datang kepadamu ya Rasulullah. Ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahumur rasul. Ketika mereka datang ke tempat Nabi itu, mereka minta ampun kepada Allah, dan pada saat itu oleh sebab mereka datang ke Nabi, fastaghfaralahumur rasul wastaghfaralahumur rasul, dan Rasulullah SAW pun ikut mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang datang kepada Nabi. La wajadullaha tawwabar rahima, maka pastilah engkau akan menjumpai Nabi, menjumpai Allah SWT itu tawwabar rahima, yang tawwab, penerima taubat, dan maha penyayang. Setelah berdoa yang demikian itu, maka
di samping seorang Badui tadi itu ada paman Nabi yang bernama Abbas. Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian mendengar doa daripada seorang Badui tadi itu, lalu tertidur. Siapa yang tertidur? Abbas bin Abdul Muttalib tertidur setelah mendengarkan seorang Badui doa di pusara Nabi sambil ziarah tadi. Lalu seorang sahabat Nabi juga pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, seorang mulia ini yang doanya makbul. Dahulu ketika tidak ada hujan, maka Abbas dijadikan sebagai wasilah terkabulnya doa hujan pada saat itu. Maka Abbas tadi setelah dia tertidur bermimpi didatangi Nabi. Wahai pamanku, katakan kepada Badui itu sesungguhnya dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu langsung terbangun Abbas, lari menjumpai yang namanya orang Badui, dikatakan doamu telah dikabulkan, dan dia pulang ke kampungnya dengan membawa kebahagiaan. Ini fadilah ziarah ke Nabi setelah Rasulullah wafat. Jadi datang ke Nabi ini dalam ayat ini. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Diperintahkan datang ke Nabi bagi orang-orang yang juga memiliki dosa atau orang yang cinta kepada Nabi, baik ke Nabi masih ada belum wafat atau ketika Nabi telah wafat, sama saja diperintahkan untuk datang. Faedahnya datang ke Nabi, ziarah ke Nabi, berdoa di pusaranya Nabi, Nabi ikut mendoakan ampunan kepada orang yang datang, dan orang tersebut akan diampunkan Allah dosa-dosanya. Begitulah fadilah daripada kita itu berangkat umroh ke Mekah, ke Madinah, ziarah ke Nabi SAW. Itu jaminan ampunan. Bahkan Nabi dalam sebuah hadisnya menyampaikan, man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berangkat haji, ini orang berangkat haji, berarti orang beriman. Walam yazurni, tapi dia berangkat haji nggak datang kepadaku, kata Nabi, nggak ziarah kepadaku. Seolah-olah dia nggak anggap Nabi itu nggak penting. Bagi dia yang diingat hanya haji umroh saja. Dia nggak ingat, nggak ada di hatinya terdetik tujuan benar-benar ingin ziarah ke Nabi. Apa kata Nabi? Faqad jafani. Sungguh dia itu orang yang terhalang dariku, menyakiti aku, kata Nabi. Seakan-akan dia bisa haji itu tanpa aku, kata. Seakan-akan bisa umroh itu tanpa Nabi. Padahal semua amal ibadah yang mampu kita lakukan ini tidak lain, semua itu bermuara kembalinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan niat kita yang ikhlas, semoga malam hari ini kita diberikan keberkahan. Demikian saja kajian singkat daripada malam hari ini tentang umroh dan juga tentang fi ziyaratil Mustafa. Mari kita semuanya berniat, kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga kita juga diberikan kesempatan dan kita niatkan dalam hati kita benar-benar berniat ingin yang namanya ziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar faedah dan pahalanya. Demikian saja, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita usia singkat mengisi kegiatan kita pada malam hari ini. Saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.